Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4736, Babak 7. Perempat Final. Di bawah perhatian semua seniman bela diri di dalam dan luar kota bintang. Begitu gencatan senjata 3 hari yang diumumkan oleh Sekte Bulan Jahat tiba, semua prajurit datang ke arena sebelum matahari terbit, menunggu duel 8 kuat hari ini. Liu Fuyun memimpin banyak murid Sekte Iblis Abadi untuk menunggu di luar halaman sampai Lin Bai dan Jiang Xuanzu keluar. Melihat mereka berjalan keluar dari rumah mereka, wajah Liu Fuyun penuh dengan cahaya merah, dengan senyum yang tak tertahankan. Melihat mereka, dia menganggukkan kepalanya lagi dan lagi dengan puas. King Luo, Xuanzu, kalian berdua tidak memiliki tekanan apapun. Ini sudah merupakan pertunjukan terbaik dari Sekte Iblis Abadi kita untuk mencapai 8 besar. Bahkan jika kita kalah hari ini, kita masih bisa kembali ke 13 negara bagian abadi dengan kepala tegak. Tidak ada yang akan menertawakan kita. Tentu saja hehe, kalau bisa masuk 4 besar, itu yang terbaik. Lin Bai dan Jiang Xuanzu tertawa dan tidak banyak bicara, tetapi mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ada tekanan yang kuat di wajah mereka. Sebenarnya, Lin Bai mulai merasakan tekanan dari lawan-lawannya sejak ronde kelima. Di ronde kelima dan keenam kompetisi, hampir semua memaksa Lin Bai untuk menggunakan keterampilan uniknya untuk mengatasinya. Ronde kelima dan ronde keenam kompetisi seni bela diri sangat sulit. Pertarungan 8 kuat hari ini pasti lebih kejam. Ayo, mari kita pergi ke arena. Petik 2. Di 8 final, kita akan mengundi lagi untuk menentukan lawan kita. Lebih baik kita pergi lebih awal. Liu Fuyun membawa banyak murid iblis abadi ke Biwuchang. Begitu mereka keluar dari halaman, mereka melihat banyak tetua dan murid sekte berdiri di jalan di luar. Setelah mereka melihat murid-murid sekte iblis abadi keluar, mereka berkumpul satu demi satu dan memiliki hubungan yang sopan dengan Liu Fuyun dan murid-murid sekte iblis abadi. Liu Fuyun juga cukup akrab dalam berurusan dengan klan dan keluarga, dan pergi ke pertandingan bela diri bersama. Di arena, ada keributan besar orang-orang. Sebelum pertandingan dimulai, mereka sangat antusias. Setelah beberapa saat, Luo Wuling datang ke lapangan pertandingan dan berkata, di babak ke-7, 8 teratas akan diundi untuk memilih lawan mereka. Selanjutnya, mari kita sambut 8 pendekar teratas Wan Zizhen, Tu King, Huang Nisang, Zhu Qingzu, Li Wanyu, Leng Xingguang, King Luo dan Jiang Xuanzu, Iblis Abadi. Mendengar suara itu, Lin Bai dan Jiang Xuanzu berdiri berdampingan dan berkata kepada Liu Fuyun, Lao Zhu, kami pergi. Liu Fuyun berkata dengan serius, jangan dipaksa. Jika kalian kalah nanti, kalian bisa mengakui kekalahan. Lin Bai dan Jiang Xuanzu mengangguk dan melangkahkan kaki di arena. Pada saat yang sama, keenam prajurit lainnya juga melompat dan memasuki arena bersama Lin Bai dan Jiang Xuanzu. Ketika 8 orang muncul di lapangan kompetisi pada saat yang sama, ada asap mesiu yang tak terlihat. Asap mesiu ini tampaknya menyulut antusiasme seluruh penonton, dan segera meletus menjadi suara seperti tsunami. Wan Zizhen, sungguh tampan. Tu King, bunuh mereka, kau yang terkuat. Li Wanyu, dewiku. King Luo, aku mempertaruhkan darahku padamu. Jangan jatuhkan rantainya. Gelombang demi gelombang, mengguncang setiap sudut arena. Di lapangan kompetisi, 8 orang saling memandang. Mereka semua saling berpelukan, yang cukup hormat. Luo Wuling memanggil 8 orang itu untuk mendekat dan merentangkan tangan mereka. Ada 8 sinar cahaya yang terbang dari telapak tangan mereka dan melayang di udara. Dia berkata sambil tersenyum, di antara 8 sinar itu, ada tongkat giok. Mereka yang menarik nomor yang sama adalah lawannya. Tentu saja, Sekte Bulan Jahat menganut ide duel, dan juga mendukung seni bela diri untuk berduel sendiri. Jika Anda sudah memiliki seseorang yang ingin Anda lawan, itu berarti bahwa jika pihak lain bersedia bersaing dengan Anda, tidak perlu melakukan undian. Jika Anda tidak memiliki seseorang yang ingin Anda lawan, maka mari kita lakukan undian. Luo Wuling memberi 8 orang pilihan. Misalnya, jika Lin Bai ingin bersaing dengan Wan Zizhen, ia dapat melamar Wan Zizhen saat ini. Jika Wan Zizhen setuju, Lin Bai dan Wan Zizhen akan menjadi saingan dan tidak harus berpartisipasi dalam undian. Tentu saja, meskipun Lin Bai tidak takut pada Wan Zizhen, ia tidak bertemu Wan Zizhen di 8 besar. Karena Lin Bai melihat setiap pertandingan Wan Zizhen dan menemukan bahwa pria ini aneh. Dalam setiap pertandingan, Wan Zizhen tidak bergerak. Sebaliknya, ia menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan lawannya. Ketika kekuatan mental lawannya habis, ia memintanya untuk mengakui kekalahan dan menang secara bergantian. Cara memenangkan kompetisi ini aneh dan luar biasa. Penatua, aku ingin bertarung dengan seseorang.
Begitu suara Luo Wuling jatuh, Zhu Qingzu yang berambut ungu berkata. Luo Wuling melihat ke belakang dengan penuh minat dan berkata, terus terang saja. Jika orang yang kamu pilih bersedia bersaing denganmu, maka kamu tidak perlu mengundi. Zhu Qingzu yang berambut ungu mengangguk, menatap Lin Bai dan Jiang Xuanzu dengan mata tajam, dan bersenandung dingin, kalian berdua dari iblis abadi, apakah kalian ingat aku dan Huang Ximei? Lin Bai dan Jiang Xuanzu saling memandang dan mengangguk tanpa banyak bicara. Zhu Qingzu berkata sambil tersenyum, ingatlah bahwa aku telah mengalami penghinaan yang begitu besar di 13 negara bagian abadi. Hari ini aku akan memberikan semuanya kepadamu. Aku tidak mengenal dua saudara seperguruan muda dari Sekte Iblis Abadi. Siapa yang berani melawanku? Mendengar ajakan Zhu Qingzu untuk bertarung, seluruh hadirin tercengang. Aku berharap Qingzu akan bertarung dengan para pengikut Sekte Iblis Abadi. Kedengarannya aku memiliki dendam dengan para pengikut Sekte Iblis Abadi. King Luo, jangan ceroboh. Aku harap Qingzu tidak mau menghadapinya. Aku harap kapal itu tidak mudah dihadapi. Sepertinya yang lain tidak mudah dihadapi. Bagaimanapun, tidak mudah dihadapi. Kalian bisa memilih lawan kalian sendiri. Aku mempertaruhkan darahku padamu. Begitu suara Zhu Qingzu jatuh, sebelum Lin Bai sempat pulih, Jiang Xuanzu berkata, baiklah, aku akan melawanmu. Zhu Qingzu tersenyum, dan senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Kemudian Huang Nisang, yang berada di samping Zhu Qingzu, keluar dan berkata, karena kakak senior Zhu sedang bertarung dengan Jiang Xuanzu, aku tidak tahu apakah kakak senior King Luo bersedia bertarung denganku. Lin Bai mengerti bahwa Zhu Qingzu dan Huang Nisang tampaknya ingin membalas dendam. Perang hari ini adalah untuk menghapus penghinaan di 13 negara abadi. Mereka ingin menyingkirkan dua murid Sekte Iblis Abadi dari 8 yang kuat. Sesuai keinginanmu. Lin Bai menatap Huang Nisang menjawab dengan tenang. Bagaimanapun, tidak ada satupun dari 8 orang teratas yang mudah dihadapi. Tu King, Li Wanyu, dan Leng Xingguang sangat sulit dihadapi, tidak peduli kapan mereka bertemu Wan Zizhen. Lebih baik menyetujui ajakan Huang Nisang. Luo Wuling berkata, Zhu Qingzu dan Jiang Xuanzu, King Luo dan Huang Nisang adalah rival. Setelah undian, kalian tunggu mereka berempat untuk menunggu. Wan Zizhen, Tu King, Leng Xingguang, Li Wanyu, kalian tunggu 4 orang untuk melakukan undian. Keempat orang tersebut melakukan undian dan langsung menarik perhatian penonton. Karena keempat orang ini sangat memukau. Hampir semuanya memiliki gelar yang sama, yaitu Peer Invincible. Bab 4737, Persaingan. Lin Bai dan Jiang Xuanzu masing-masing menyetujui undangan Zhu Qingzu dan Huang Nisang, jadi mereka tidak akan ikut undian berikutnya. Sebenarnya, ini adalah hal yang baik bagi Lin Bai dan Jiang Xuanzu. Jika mereka ikut undian, jika Lin Bai dan Jiang Xuanzu mendapat nomor yang sama, bukankah mereka harus bertarung satu sama lain? Wan Zizhen, Tu King, Leng Xingguang, Li Wanyu, undian. Luo Wuling sekali lagi membuka tangannya, dari 8 tanda cahaya asli menjadi 4 tanda cahaya. Aku akan melakukannya terlebih dahulu. Wan Zizhen tersenyum cerah, pergi ke Luo Wuling, membungkukkan tangannya, mengambil tanda cahaya dari Luo Wuling dan memegangnya di tangannya. Tongkat cahaya dipegang oleh Wan Zizhen, dan cahayanya berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi tongkat giok. Setelah Wan Zizhen melihatnya, dia tidak menyembunyikan rahasianya, dan kemudian dia mengangkatnya untuk menunjukkan kepada semua orang dengan jelas. Pada tanda giok Wan Zizhen, ada kata, 1. Wan Zi benar-benar kompetisi pertama. Entahlah siapa yang tidak beruntung mendapatkan 10.000 yuan. Angka 1 melambangkan kompetisi pertama. Mereka yang mendapatkan nama yang sama akan menjadi lawan Wan Zizhen. Setelah Wan Zizhen selesai merokok, pemuda jangkung yang memegang pisau panjang itu mendatangi Luo Wuling dalam diam. Orang ini adalah Tu King. Tu King tampak seperti berusia 30-an. Wajahnya penuh dengan pengalaman. Rambutnya acak-acakan, matanya lesu, janggutnya tidak rapi, jubah hitamnya yang dikenakannya halus. Seperti seorang pendekar pedang yang baru saja kembali dari perjalanannya ke ujung dunia. Berbicara tentang Tu King, dia adalah legenda di negara bagian bulan jahat. Tidak seperti Li Wanyu dari keluarga Li Di Yunling, Li Wanyu memiliki tubuh pedang dan hati pedang. Dia digendong di telapak tangannya begitu dia lahir dan tumbuh di bawah asuhan para tetua dan orang tuanya. Namun, kisah Tu King justru kebalikan dari Li Wanyu. Tu King lahir di sebuah desa pegunungan kecil yang tidak dikenal di Siwe Qianzu. Orang tuanya semuanya manusia biasa dan mencari nafkah dengan berburu. Ketika dia masih muda, serigala menyerang desa Xiaoshan lebih awal, dan ratusan keluarga dimakan oleh serigala.
Orang tua Tuking menyembunyikannya di dalam sumur untuk melarikan diri. Tepat ketika Tuking hendak mati kelaparan di dalam sumur, dia bertemu dengan seorang pria. Pria ini bukanlah orang baik, tetapi sekelompok bandit gunung yang terkenal dalam radius belasan mil. Mereka tidak membawa Tuking pergi karena dia miskin, tetapi karena Tuking masih muda dan mudah terlibat di desa-desa dan kota-kota untuk mendeteksi situasi militer bagi mereka. Siapa yang akan curiga pada seorang anak? Tepat ketika para bandit gunung memasuki desa lain dan menjarahnya, mereka menemukan bahwa Tuking tidak berguna. Satu anak lagi, satu jatah lagi. Jadi mereka ingin membunuh Tuking. Tuking sangat pintar ketika dia masih muda. Ketika dia melihat orang-orang itu datang ke arahnya dengan membawa pisau, dia melarikan diri terlebih dahulu. Kemudian, Tuking berkeliaran sepanjang waktu. Di jalan-jalan kota yang makmur, sebagai pengemis. Dia adalah seorang gangster di desa yang kacau. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran berdarah antar geng, dan pernah menjadi prajurit perbatasan yang gagah berani. Kemudian, ketika dia melangkah di jalan seni bela diri, dia kurang berbakat, hanya memiliki semangat bela diri tingkat Xuan, dan tidak ada klan dan keluarga di Xiyue Qianzu yang mau menerimanya. Hampir semua prajurit lain dengan semangat bela diri yang sama seperti Tuking telah meninggalkan jalan seni bela diri dan menemukan cara lain untuk menghidupi keluarga mereka. Tetapi Tuking tidak menyerah. Dia terus mendaki dengan keras dan berlatih keras. Dengan pisau ini, dia tiba-tiba menjadi pendekar pedang terkenal dari seorang penjahat pasar yang tidak dikenal. Dari seorang pendekar pedang biasa, dia akhirnya bergabung dengan Sekte Bulan Jahat. Dari seorang murid terdaftar dari Sekte Bulan Jahat, ia pergi jauh-jauh untuk membunuh dan maju terus, dan datang ke tempat duduk murid Sekte Bulan Jahat. Sejak perjamuan terakhir Bulan Jahat, Tuking telah menjadi orang kedua dalam daftar Dewa Bulan Jahat, dan telah menjadi terkenal di 1000 negara bagian Bulan Jahat. Jika ada prajurit di Xiyue Qianzu yang mendengar nama Tuking, ia akan takut. Tuking dan Leng Xingguang memaksa Wan Zizhen untuk bertarung di perjamuan Bulan Jahat terakhir. Dalam menghadapi pedang neraka yang tak kenal ampun, milik Tuking, Wan Zizhen menghancurkan teknik pedang Tuking dengan satu pukulan, dan mengalahkan Tuking. Dalam menghadapi kekuatan menelan Leng Xingguang, Wan Zizhen mengangkat tangannya, menghancurkan susunan pertahanan, dan mendorong Leng Xingguang keluar dari arena, membuat Leng Xingguang kalah. Tuking datang ke Luo Wuling tanpa ekspresi dan tidak memberi hormat. Ia mengangkat tangannya dan meraih tanda cahaya ke tangannya. Membentangkan pandangan, cahaya tersebar, memperlihatkan angka pada tanda giok. Semua orang mengarahkan mata mereka dan menatap angka pada tanda giok. 2. Tuking adalah kontes seni bela diri kedua, yang terhuyung-huyung dengan Wan Zizhen. Tuking adalah adegan kedua, Wan Zi benar-benar yang pertama. Keduanya terhuyung-huyung. Undian berikutnya akan bagus. Tidak peduli siapa yang Anda tarik, Leng Xingguang dan Li Wanyu akan menjadi permainan yang bagus. Bintang dingin dari klan Tuntian, Li Wanyu, yang terlahir dengan tubuh dan hati pedang. Siapa yang akan mereka tarik? Semua orang menantikan undian berikutnya. Bahkan Lin Bai dan Jiang Xuansu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping. Melihat Wan Zizhen dan Tuking terhuyung-huyung, Leng Xingguang tersenyum kecut, "Kakak Li, sepertinya tanda tangan berikutnya akan menentukan permainan di antara kita. Apakah adik seperguruan muda Li? Atau haruskah aku merokok?" Leng Xingguang bertanya pada Li Wanyu. Mengenakan gaun putih panjang dan dengan wajah cantik, Li Wanyu dengan tenang berkata, "Kakak seperguruan tua, pergilah, Tuking dan Wan Zizhen. Tidak peduli siapa yang kau temui, itu semua masalah takdir. Sejak perjamuan Bulan Jahat terakhir, adik perempuanku ingin bersaing dengan mereka sepanjang waktu. Baiklah, aku akan pergi." Leng Xingguang berjalan maju tanpa penundaan. Di mata semua orang, Leng Xingguang dengan tenang maju, mengambil tongkat giok, menyebarkannya, cahaya menyebar, menampakkan namanya. 1. Leng Xingguang, kompetisi pertama, melawan Wan Zizhen. Ketika dia melihat bahwa angka pada tongkat gioknya adalah 1, tubuh harimau Leng Xingguang terkejut, dan semangat juang yang kuat secara bertahap muncul di wajahnya. Seketika, Leng Xingguang menoleh ke arah Wan Zizhen dan berkata, "Kakak seperguruan Wan, kumohon." Wan Zizhen berkata sambil tersenyum lembut, "Kakak seperguruan muda Leng harus menunjukkan belas kasihan." Leng Xingguang berkata, "Perjamuan Bulan Jahat terakhir dikalahkan oleh kakak seperguruan Wan. Sejujurnya, Leng agak enggan, berharap kali ini bisa menjadi salju sebelum malu." Wan Zizhen tertawa dan tidak banyak bicara. Li Wanyu berkata, "Karena kakak seperguruan Leng sudah menghisap Wan Zizhen, aku tidak perlu menghisapnya lagi."
Kakak seperguruan Tuking, kumohon jangan menahan tanganmu saat bertarung denganku. Tuking menatap tajam, suaranya dingin dan keras, sekarang kau mengaku kalah, selamatkan aku dari menyakitimu, yang lain bilang aku tidak tahu bagaimana mengasihani. Li Wanyu berkata sambil tersenyum, adik perempuanku telah membuat kemajuan besar dalam kendo tahun-tahun ini. Aku tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Tuking berkata sambil mencibir, kalau begitu, datanglah dan cobalah. Luo Wuling mendengar bahwa bau mesiu dari keempat orang itu berangsur-angsur menjadi kuat. Dia mendesak kekuatan roh untuk menyebarkan cahaya, memperlihatkan cahaya tongkat giok terakhir di telapak tangannya, yang secara mengesankan ditulis dengan 2, yang juga mewakili lawan Li Wanyu, Tuking. Bab 4738 Kompetisi Pertama. Wan Zizhen dan Leng Xingguang, Tuking dan Li Wanyu mereka semua adalah rival lama. Yang disebut pertemuan musuh sangat membuat iri. Sebelum kontes seni bela diri dimulai, bau mesiu dari keempat orang ini menjadi kuat. Yang ditarik Wan Zizhen dan Leng Xingguang adalah, 1, jadi ini adalah kompetisi pertama. Tuking dan Li Wanyu menarik, 2, jadi ini adalah kompetisi kedua. Luo Wuling mengeluarkan 2 tongkat giok yang diselimuti cahaya, menatap Lin Bai dan Zhu Qingzu, dan berkata, terserah kalian berdua untuk menggambar permainan catur kalian. Silakan, saudara seperguruan. Lin Bai memberi isyarat kepada Zhu Qingzu untuk maju. Zhu Qingzu pergi ke Luo Wuling, membungkukkan tangannya, mengambil tongkat giok dan menunjukkan kata, 3. Atas nama Zhu Qingzu dan Jiang Xuansu, ini adalah kompetisi ketiga. Luo Wuling segera menunjukkan tongkat giok terakhir di telapak tangannya, yang bertuliskan, 4. Itu menunjukkan bahwa kompetisi antara Lin Bai dan Huang Nisang adalah yang keempat. Luo Wuling berkata, kompetisi telah ditentukan. Dalam kompetisi pertama, Wan Zizhen akan melawan Leng Xingguang, dalam kompetisi kedua, Tuking akan melawan Li Wanyu, dalam kompetisi ketiga, Zhu Qingzu akan melawan Jiang Xuansu, dalam kompetisi keempat, Huang Nisang akan melawan King Luo. Kecuali untuk kontes seni bela diri pertama, yang lainnya dapat kembali ke tempat duduk klan masing-masing untuk beristirahat. Lin Bai, Jiang Xuansu dan yang lainnya menundukkan tangan dan kembali masing-masing. Saat kerumunan pergi, hanya Wan Zizhen dan Leng Xingguang yang tersisa di arena besar. Jika kalian siap, kontes pertama dapat dimulai. Tetapi saya perlu mengingatkan kalian bahwa meskipun susunan pertahanan ini diatur oleh beberapa orang kuat dari Sekte Bulan Jahat, kalian semua memiliki beberapa kekuatan misterius yang tidak dapat menahan lemparan kekuatan tersebut, jadi kalian harus berhati-hati untuk tidak melukai sesama penonton. Setelah Luo Wuling selesai, dia diam-diam mundur dari lapangan kompetisi dan membuka susunan pertahanan. Di lapangan kompetisi, Wan Zizhen dan Leng Xingguang berdiri terpisah sejauh 100 meter. Semua pemain seni bela diri fokus pada setiap gerakan mereka. Ini dia. Kompetisi pertama dari 8 besar, aku tidak menyangka akan begitu hebat. Mereka belum memulai, tetapi aku sudah bisa membayangkan betapa hebatnya kontes ini. Aku tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan hari ini antara Wan Zizhen dan Leng Xingguang. Dengan jatuhnya barisan pertahanan, seluruh penonton mulai gelisah. Semua sekte dan keluarga besar memperhatikan kontes ini dengan saksama. Khususnya, para leluhur dan tetua dari beberapa sekte akhir mengingatkan murid-murid mereka bahwa mereka harus memperhatikan kompetisi ini dengan saksama, belajar dari kedua kebanggaan surgawi ini dan memahami sifatnya. Di arena kompetisi, angin bertiup kencang. Wan Zizhen membawanya dengan satu tangan, membuat gerakan, tolong, dan berkata sambil tersenyum, adik seperguruan Leng, kompetisi sudah berakhir. Jangan menyakiti semua orang di antara hadirin. Saya tahu betul kekuatan klan Tuntian Anda. Anda harus berhati-hati. Cahaya bintang yang dingin berkata dengan senyum dingin, kenapa tidak? Bagaimanapun, saudara seperguruan Wan akan menghentikanku saat aku mulai melahapnya. Saudara seperguruan Wan, kontes ini adalah pertarungan pribadi, bukan pertarungan kelompok. Kau tidak akan menang jika kau menjatuhkanku. Hanya ada satu yang berdiri di antara kau dan aku hari ini. Dan siapapun yang berdiri akan menjadi pemenang hari ini. Wan Zizhen berkata sambil tersenyum, kedengarannya, saudara seperguruan muda Leng, apakah kau ingin melakukannya dengan sekuat tenaga? Leng Xingguang berkata sambil tersenyum, setidaknya kau tidak akan malu seperti perjamuan bulan jahat terakhir. Ayolah. Wan Zizhen tersenyum, suaranya masih lembut, dan wajahnya tetap cerah seperti sebelumnya. Mata cahaya bintang yang dingin tiba-tiba berubah, mata yang tajam seperti pedang langsung menembus dasar hati Wan Zizhen. Rahasia menelan surga. Cahaya bintang yang dingin melangkah keluar,
di seluruh awan hitam menjulang tinggi, hisapan dari tubuhnya menyebar. Tiba-tiba, segala sesuatu antara surga dan bumi tampaknya dihancurkan oleh hisapan ini. Luo Wuling melihat bagian depan lapisan-lapisan susunan pertahanan yang retak dan terbuka, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wan Zizhen juga terkejut dengan tindakan Leng Xingguang. Tanpa diduga, Leng Xingguang langsung menggunakan tuntian Dao Guo. Seketika, Wan Zizhen mundur ke tepi lapangan kompetisi, dan kekuatan misterius memenuhi seluruh tubuhnya, yang membuat tubuhnya menusuk panggung kompetisi seperti paku tanpa terguncang oleh kekuatan menelan cahaya bintang yang dingin. Menelan jalan surga, akhir dunia. Cahaya bintang yang dingin tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya, berubah menjadi cahaya dan bayangan kabur dalam guntur, dan melesat keluar. Kekuatan yang telah ditelannya merajalela, mengubah semua hal menjadi bubuk. Jika bukan karena cahaya bintang dingin yang berkumpul untuk melahap kekuatan, aku khawatir seluruh arena akan berubah menjadi bubuk saat ini. Cahaya dan bayangan yang dibuat oleh cahaya bintang dingin memotong seluruh arena kompetisi dari tanah, seolah-olah telah ditebas oleh pedang. Ada selokan yang dalam di celah-celahnya. Menelan kekuatan, bagaimana itu bisa digunakan? Lin Bai, yang sedang duduk di kursi observasi, memiliki kilatan di matanya. Cepat hingga ekstrim cahaya dan bayangan, bahkan metode teknik pupil tidak dapat mengejar kecepatan cahaya bintang dingin. Tetapi pada saat kritis ini, Wan Zizhen merentangkan telapak tangan kanannya dan mendorongnya ke kanan. Sebuah kekuatan besar tampaknya mengenai sesuatu dan menerbangkannya keluar. Dengan bantuan kekuatan ini, Wan Zizhen dengan cepat membuka jarak. Sebuah benda terbang mundur dan mengenai tirai cahaya pertahanan. Ada suara keras, dan kemudian susunan pertahanan hancur dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh tirai cahaya pertahanan hancur berkeping-keping. Ini hanya menunjukkan sosok cahaya bintang dingin. Pada saat berikutnya, cahaya bintang dingin tiba-tiba menghilang di depan semua orang lagi, membawa kekuatan menelan ke Wan Zizhen. Bentuk tubuh Wan Zizhen stabil. Dengan satu telapak tangan, dia dapat mengenai suatu benda dan menerbangkannya keluar. Dan saat berikutnya, cahaya bintang dingin itu kembali mengenai, tetapi Wan Zizhen akhirnya dapat mendeteksi setiap gerakan cahaya bintang dingin terlebih dahulu dan meledakkannya. Dan Wan Zizhen tampaknya memiliki kekuatan yang kuat, melindungi tubuh Wan Zizhen dari invasi kekuatan melahap cahaya bintang dingin. Jika itu orang lain, setelah beberapa putaran, kekuatan melahap dapat menghancurkan dan memurnikan lawan. Leng Xingguang menyerang beberapa kali berturut-turut dan dikalahkan oleh Wan Zizhen. Leng Xingguang tiba-tiba punya rencana untuk memadatkan kekuatan melahap ke telapak tangannya, memadatkan bola seperti lubang hitam dan bergegas ke Wan Zizhen. Di telapak tangan ini, Leng Xingguang ingin menghadapi Wan Zi. Selama Wan Zizhen berani bertarung dengan Leng Xingguang, kekuatan melahap akan segera menghancurkan lengan Wan Zizhen. Wan Zizhen juga tampaknya menyadari niat Leng Xingguang. Kali ini, alih-alih bergerak, dia melesat pergi dan menghilang di depan Leng Xingguang dengan kecepatan yang berbahaya, membuat tangan Leng Xingguang kosong. Boom! Alih-alih mengenai Wan Zizhen, Leng Xingguang menghantam arena, dan kekuatan melahap menyebar. Dalam sekejap, dia membuat lubang yang dalam di arena. Di atas kendali kekuatan menelan, Leng Xingguang benar-benar unik. Lin Bai memperhatikan setiap gerakan Leng Xingguang, matanya bersinar, dan dia tampaknya memahami beberapa rahasia darinya. Bab 4739 Kekuatan Sejati Wan Zi. Lin Bai menyaksikan Leng Xingguang bertanding dengan Wan Zizhen di kursi penonton. Dia lebih serius daripada siapapun. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai melihat orang-orang tuntian lain mengerahkan kekuatan menelan mereka, yang tampaknya lebih beraroma daripada yang telah dilakukannya. Lin Bai telah melihat King He dan Liao Lu menyerang sebelumnya, tetapi kedua pendahulu ini adalah tubuh hantu, dan kekuatan menelan yang tersisa tidak cukup bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan supernatural mereka. Kekuatan menelan, Lin Bai hanya terbatas pada menelan jalan surgawi. Seperti Leng Xingguang, yang dapat menggunakan kekuatan fagositosis dengan sempurna, Lin Bai masih belum bisa melakukannya. Tetapi sekarang setelah menyaksikan kontes cahaya bintang dingin, Lin Bai memiliki beberapa wawasan kecil tentang penggunaan kekuatan menelan. Dengan pengerahan langsung, kekuatan menelan, Leng Xingguang, tidak hanya seluruh penonton seni bela diri yang terkejut, tetapi juga wajah Wan Zizhen tidak dapat dipercaya. Kekuatan menelan mengalir di telapak tangan seseorang. Leng Xingguang menghantam arena pertandingan dan membuat lubang sedalam sekitar 100 kaki, yang membuat banyak seniman bela diri menarik napas. Setelah menghindari telapak tangan ini, Wan Zizhen melayang di udara tidak jauh di belakang cahaya bintang dingin, menatap dingin ke bagian belakang cahaya bintang dingin. Kekuatan apa yang ada padanya?
Bisakah kamu menahan kekuatan menelanku? Leng Xingguang menoleh ke belakang dan melihat wajah Wan Zi seperti biasa. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di hatinya lagi. Dia menemukan pertanyaan ini ketika dia bertarung dengan Wan Zizhen di perjamuan bulan jahat terakhir. Tetapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Leng Xingguang tidak sama. Apa kekuatan untuk melindungi Wan Zizhen dari dimakan? Meskipun kekuatan menelan cahaya bintang dingin sekarang memiliki kekuatan konvergensi yang disengaja, itu tidak melukai Wan Zizhen sama sekali. Ah, Wan Zizhen menatap Leng Xingguang untuk waktu yang lama dan mendesah, setelah Sekte Bulan Jahat mengubah aturan, tampaknya tidak terlalu bagus untuk menang. Apakah kau harus memaksaku untuk mengalahkanmu agar menang? Tubuh harimau cahaya bintang yang dingin itu terkejut, pandangannya serius, suara, kau tampaknya berniat untuk bergerak. Wan Zizhen menghela nafas pahit dan menggelengkan kepalanya, tidak ada cara lain, kalau tidak, apakah kau akan menyerah? Leng Xingguang berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru untuk mengakui kekalahan terlebih dahulu. Aku belum pernah melihat kekuatanmu sebelumnya. Biarkan aku melihat dulu. Baiklah. Wan Zizhen meletakkan tangannya di punggungnya, mengulurkan tangan untuk menunjuk Leng Xingguang, dan berkata sambil tersenyum, jika kau tumbuh di klan Tuntian, mungkin aku akan kagum padamu. Sayang sekali, meskipun kau adalah anggota suku Tuntian, kamu tidak memiliki orang yang berkuasa untuk memberitahumu cara menggunakan kekuatanmu. Tidak peduli kamu atau King Luo, aku telah melihat pesaingmu. Kalian semua menggunakan kekuatan menelan sebagai kekuatan kasar. Dengan cara ini, kalian terlalu berbakat untuk mengerahkan kekuatan menelan sepenuhnya. Tentu saja, dengan kekuatan kalian, kalian juga dapat melintasi 1000 negara bagian Siwe, tetapi hanya itu saja. Sulit untuk bersikap elegan. Wan Zizhen berkata sambil tersenyum lembut, Saudara Leng, aku hanya punya satu jurus. Jika kalian dapat melakukannya, aku akan segera menyerah. Cahaya bintang yang dingin mendengarnya, tekanannya langsung sangat besar. Pada saat yang sama, aku juga sangat terkejut. Sebuah jurus. Ingin mengalahkan diri sendiri dalam satu jurus. Jika orang lain mengatakan ini, Leng Xingguang akan mencibir pada upaya berlebihan pihak lain. Namun, ucapan ini datang dari Wan Zizhen, yang membuat Leng Xingguang memiliki tekanan yang tidak terlihat. Adik seperguruan Leng, kalian dapat menghadapi jurusku dengan kekuatan menelan. Kalian tidak perlu khawatir apakah kalian akan melukai prajurit di kursi pengamatan secara tidak sengaja. Saudara Leng, terimalah. Wan Zizhen tersenyum seperti biasa. Dia membawa tangan kirinya di punggungnya dan menekan tangan kanannya ke depan dengan kuat. Tiba-tiba kekosongan bergetar dan retak, memperlihatkan retakan kekosongan. Mata telanjang semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa sidik jari 5 yang transparan muncul di udara, menghancurkan ruang di atas jalan dan menekannya ke arah cahaya bintang yang dingin. Mata Leng Xingguang berubah secara dramatis. Di bawah segel 5 jari, dia merasakan krisis yang kuat. Terlepas dari banyaknya, cahaya bintang yang dingin sepenuhnya mendesak kekuatan fagositosis dalam tubuh, menyebar, dan kekuatan fagositosis yang bergulir menggulung semua yang ada di sekitarnya seperti air pasang. Tapi aku tidak bisa menggoyahkan 5 jari itu. Sidik jari 5 itu menghancurkan kekuatan menelan dan menekan cahaya bintang yang dingin dengan keras ke tanah. Ada ledakan keras. Seluruh arena hancur, dan susunan pertahanan di arena telah rusak. Arena hancur, dan asap mengepul. Segera, puluhan orang kuat Tai Dao Guo bangkit, melakukan kultivasi mereka, menstabilkan arena dan meniup asap. Ketika mereka melihat ke arena lagi, mereka melihat Wan Zizhen berdiri di tengah langit, sementara Leng Xingguang berada di reruntuhan, seluruh tubuhnya berdarah, dan kekuatan menelannya menghilang. Sepertinya aku menang, adik seperguruan Leng. Wan Zizhen tidak bergerak. Dia menatap cahaya bintang yang dingin di reruntuhan sambil tersenyum. Leng Xingguang memanjat keluar dari reruntuhan dan berdiri dengan goyah, matanya panik, dan pikirannya masih menggemakan tangan Wan Zizhen tadi. Baru saja ketika segel 5 jari jatuh, dia telah mencoba yang terbaik untuk mendesak kekuatan menelan untuk menghancurkannya. Kekuatan menelan seperti air, dan 5 sidik jari seperti baja. Jika kekuatan menelan air mengenai 5 sidik jari baja, itu akan hancur seketika. Pada akhirnya, Leng Xingguang hanya bisa menyaksikan telapak tangan ini, menamparnya ke tanah, menghancurkan tulang dan dagingnya. Pada akhirnya, mereka kehilangan kekuatan bertarung mereka. Siapa kamu sebenarnya? Wajah pucat bintang dingin, mengangkat kepalanya, menatap Wan Zizhen, menerobos keraguan di dalam hatinya. Wan Zizhen berkata sambil tersenyum, adik seperguruan Leng, sejauh yang kamu ketahui, aku tidak bermaksud menjadi musuh denganmu. Cukup bagimu untuk mengetahuinya. Lalu pertarungan antara kita.
Leng Xingguang tidak dapat melihat ke langit dan mendesah, aku mengaku kalah. Meskipun sangat tidak mau, Leng Xingguang menyerah. Dan itu adalah kekalahan telak. Kau kalah telak. Dikalahkan oleh Wan Zizhen dengan gerakan yang positif. Ya, Wan Zizhen mengepalkan tangan dan berbalik kembali ke kursi Sekte Bulan Jahat. Setelah mendengar Leng Xingguang mengaku kalah, orang-orang Feng Yi dari Villa Feng Shui bergegas ke reruntuhan arena pertarungan dan membantu Leng Xingguang kembali ke kursi. Semua petarung itu bodoh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perang antara Wan Zizhen dan Leng Xingguang akan berakhir begitu ceroboh. Namun bagi mereka, itu lebih mengejutkan. Karena Wan Zi benar-benar hanya menggunakan satu gerakan. Hanya satu gerakan yang dapat mengalahkan Leng Xingguang, anggota klan Tuntian. Jika ini keluar, aku khawatir tidak ada yang mau mempercayainya. Di kursi Sekte Iblis Abadi, Lin Bai tercengang melihat hasil pertarungan sampai dia mendengar Leng Xingguang mengaku kalah. Bahkan Lin Bai tidak mengerti bagaimana Leng Xingguang dikalahkan oleh Wan Zizhen. Bab 4740, Satu Telapak Tangan. Setelah periode singkat keterkejutan dan kebodohan, semua pemain seni bela diri pulih. Bintang dingin kalah. Wan Zi benar-benar mengalahkan Leng Xingguang dengan satu gerakan. Agak terlalu aneh. Itu lebih baik daripada Leng Xingguang. Dia tidak bisa melakukan apapun di tangan Wan Zizhen. Sepertinya tidak perlu membandingkan perjamuan bulan jahat tahun ini. Wan Zi benar-benar harus menjadi yang pertama. Tapi kemudian, sepertinya ini pertama kalinya Wan Zizhen membuat gerakan di depan dunia. Ada seruan seperti tsunami di seluruh arena. Wan Zizhen, yang duduk di kursi Sekte Bulan Jahat, mendengar banyak seruan, tetapi dia tampaknya tidak terlalu senang. Sebaliknya, dia sedikit bosan, dia terkenal lagi. Sungguh menyebalkan. Tetua Sekte Bulan Jahat berkata sambil tersenyum, semua orang ingin mengandalkan perjamuan besar bulan jahat untuk menjadi terkenal di dunia, hanya kamu yang menyebalkan. Wan Zizhen berkata sambil tersenyum pahit, aku tidak menginginkan ketenaran dan kekayaan. Menjadi terkenal hanyalah awan yang berlalu bagiku. Tetua Sekte Bulan Jahat bertanya, jika kamu tidak serakah akan ketenaran dan kekayaan, apa yang kamu serakah? Wan Zizhen berkata sambil tersenyum, jika tidak ada beberapa jenis ramuan yang aku butuhkan di kumpulan hadiah, aku tidak akan datang. Di atas tahta abadi. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan pikirannya. Setelah beberapa saat konstruksi psikologis, dia akhirnya menerima kenyataan bahwa Leng Xingguang dikalahkan oleh Wan Zizhen. Pada saat yang sama, setelah kekalahan Leng Xingguang, suasana hati Lin Bai berubah lagi. Dari tanah kuno ke makam dewa, dari makam dewa ke kerajaan iblis di masa lalu Lin Bai, kekuatan menelan tidak pernah merugikan. Itu telah membantu Lin Bai mengalahkan musuh yang kuat berkali-kali, dan telah membantu Lin Bai lolos dari kematian berkali-kali. Menurut pendapat Lin Bai selama Anda mengerahkan kekuatan Anda, tidak peduli siapa lawan Anda dapat dengan mudah menang. Tetapi sekarang, ketika Lin Bai melihat bahwa Leng Xingguang, yang mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan Dharma menelan surga, masih dikalahkan oleh Wan Zizhen, dia mengerti kekuatan menelan bukanlah hal yang tak terkalahkan. Di dunia ini, ada banyak kekuatan misterius yang dapat mengimbangi kekuatan menelan, atau bahkan melampaui kekuatan menelan. Setelah kekalahan Leng Xingguang, Lin Bai mendapatkan kembali kekagumannya terhadap dunia. Luo Wuling sedang sibuk di arena, memanggil ratusan murid Sekte Bulan Jahat untuk memperbaiki arena. Liu Fuyun menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia melihat ke arah Sekte Bulan Jahat lagi, dia menunjukkan rasa kagum yang kuat pada Wan Zizhen. Sungguh luar biasa. Jiang Xuanzu duduk di samping Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, Wan Zi benar-benar melakukannya tadi. Jika seseorang mengatakan kepadaku bahwa itu adalah Tai Yi yang kuat, aku ingin mempercayainya. Lin Bai mengecilkan matanya dan mengangguk, ya, kekuatan telapak tangan itu lebih kuat daripada Tai Yi Dao Guo biasa. Mata Jiang Xuanzu tiba-tiba bersinar dan bertanya sambil tersenyum, jika kamu berada di puncak alam Tao dan Dewa dan berada di alam yang sama dengan Wan Zizhen, seberapa yakin kamu akan mengalahkan Wan Zizhen? Lin Bai Lue merenung dan menjawab, di alam yang sama, aku akan menang. Liu Fuyun mendengar bisikan Lin Bai dan Jiang Xuanzu. Atas jawaban Lin Bai, Liu Fuyun juga terkejut. Dia melihat kembali ke Lin Bai dengan heran, dan ingin mengatakan apapun. Apakah kamu begitu yakin? Jiang Xuanzu mengangkat alisnya, Wan Zizhen hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan Leng Xingguang. Aku tidak tahu apakah dia memiliki cara dan senjata ajaib lainnya. Beranikah kau begitu yakin bahwa dia akan menang di alam yang sama? Lin Bai mengangguk dan berkata, aku tidak akan kalah. Aku tidak sanggup kalah. Lin Bai menarik napas dalam-dalam.
Ada sedikit ketidakberdayaan dalam kata-katanya. Tiba-tiba, Lin Bai tertawa lagi. Jiang Xuanzu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kau tertawa lagi? Apa yang kau tertawakan? Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku melihat gaya kerja dan cara Wan Zizhen berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Tiba-tiba, itu mengingatkanku pada seorang teman lama. Dia selalu tidak dapat diprediksi. Jiang Xuanzu bertanya, siapa teman lamamu yang memiliki kemampuan bertarung seperti ini? Lin Bai berkata sambil tersenyum, itulah sebabnya aku tertawa. Kurasa itu sangat mirip. Mari kita lihat apa yang akan terjadi jika dia bertarung dengan Wan Zizhen. Jiang Xuanzu berkata, sulit bagiku untuk mendengarmu memuji orang seperti ini. Apakah kekuatannya begitu kuat sehingga kau hanya bisa memandangnya? Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika dia ingin membunuhku, dia bisa melakukannya dengan mudah. Mata Jiang Xuanzu tampak penasaran dan berulang kali bertanya, apakah kau dari klan Tuntian? Tidak. Apakah dia pemilik roh jahat? Tidak juga. Jiang Xuanzu tercengang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa orang ini membuatmu memandang tinggi? Bahkan kau tidak berpikir dia adalah lawannya. Lin Bai menghela nafas, dia berkeliaran di depan gerbang kematian, bernyanyi di jalan Huangquan, tertawa liar di jembatan Naihe. Dia adalah orang yang lewat dalam reinkarnasi dan orang buangan di dunia ini. Jiang Xuanzu berkata, siapa nama orang yang menarik seperti dia? Di mana dia? Kapan kamu akan mengenalkannya padaku? Namanya adalah, 9 Roh Yin. Lin Bai berkata dengan nada sentimental, bahkan aku tidak tahu di mana dia. Dengan Lin Bai dan Jiang Xuanzu mengobrol, selama sekitar setengah jam, Luo Wuling dan lebih dari selusin prajurit Tai Dao Guo akhirnya memulihkan arena dan membangun barisan pertahanan lagi. Arena telah dipulihkan. Berikutnya adalah kontes kedua. Pertarungan pedang antara Tu Qing dan Li Wanyu. Pedang Yan Luo milik Tu Qing yang kejam, pedang Jiu Jiang Yachun milik Li Wanyu. Di mata semua orang, Luo Wuling datang ke arena kompetisi lagi dan berkata dengan suara keras, dalam kompetisi kedua, Bulan Jahat mengajari Tu Qing bermain catur dengan Li Wanyu dari keluarga Li di Yunling. Saat kompetisi seni bela diri kedua Luo Wuling dimulai, seluruh penonton kembali bersemangat. Tu Qing di kursi sekte Bulan Jahat dan Li Wanyu di keluarga Li Yunling jatuh di arena kompetisi. Ketika mereka jatuh ke tanah, pedang mereka kuat dan pedang mereka penuh dengan makna. Di tanah yang baru saja mereka pulihkan, mereka dengan cepat meninggalkan bayangan pedang dan bekas pisau. Luo Wuling melihat, dengan jenaka keluar dari kontes. Tu Qing menekan gagang pisau dan berkata dengan dingin, menyerahlah. Li Wanyu seputih peri, memegang pedang, sedingin salju, sebelum aku bertarung, apakah kau begitu yakin bahwa aku akan kalah? Tu Qing berkata dengan acuh tak acuh, terakhir kali, aku mengingatkanmu untuk mengakui kekalahan, maka kau dapat menghindari rasa sakit kulit dan daging. Kau harus tahu tidak peduli pada pria atau wanita, pisauku selalu tanpa ampun. Li Wanyu berkata sambil tersenyum, itu yang terbaik. Kakak seperguruan Tu Qing, jangan menunjukkan belas kasihan hanya karena gadis kecil itu adalah seorang putri. Jika tidak, kontes ini tidak akan berarti. Oh, aku keras kepala. Tu Qing menghela napas panjang dan matanya tajam, kalau begitu, adik seperguruan Li, tolong. Tolong, kakak seperguruan Tu Qing. Li Wanyu menekan gagang pedang.